Oke, silakan diatur kursinya supaya ada rapi dan bersih. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan dan juga dapat hadir beserta berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, siapa ketua kelasnya di sini? Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih. Silakan adik-adik, silakan teman-teman membaca doa. Doa dimulai. Oke, baik, silakan didengarkan namanya baik-baik. Muhammad Yusuf Ramadan. Lisa Adriani. Hadir Bu. Nur Fitra Ahmad. Hadir Bu. Alia Nur Sahri. Hadir Bu. Oke, baik. Ada teman yang sudah hadir? Atau hadir semua? Ada sakit Bu. Oke, siapa yang sakit? Iis. Oke, sakit ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, semuanya berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, silakan diperhatikan ke depannya. Jadi, istilah hari ini adalah ketika saya bilang saya bilang selamat pagi tepuk satu kali. Saya bilang selamat siang untuk 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore untuk 3 kali. Kalau saya bilang selamat malam untuk hening jadi tepuk. Oke? Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Jadi kalau selamat malam itu dari tepuk ya nih. Oke, sekali lagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, silakan duduk tepuk tangan untuk semua. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang materi apa? Sejarah apa? Nabi Muhammad SAW. Oke, karena kalian telah mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, ada yang masih ingat tentang sejarah Nabi Muhammad? Awal mula dia menjadi nabi. Ya, silakan jelaskan suaranya dan jelaskan. Awal mula menjadi nabi. Terangkat menjadi rasul. Nabi dan rasul dia. Nabi. Nabi lahir tenang aja. Oke, lalu apa lagi? Yang lain menjadi Lahirnya Nabi Muhammad. Nabi terima wahyu di Gua Hira. Oke, ada lagi? Nabi hijrah ke Menjelaskan Madinah. Nabi ke Mekah. Oke, Masya Allah ya, kalian sudah banyak tahu mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Sekarang materi hari ini adalah meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Saudari Fitra, silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. 2. Menjelaskan pentingnya meneladani Rasulullah SAW. 3. Mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan sifat Rasulullah SAW. Dan terakhir 4. Membiasakan perilaku jujur, amanah, komunikasi
Ya, terima kasih saudari Fitra. Selanjutnya kita harus tahu mengenai siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa ajaran Islam, yaitu kitabnya adalah kitab Al-Quran untuk sebagai pedoman hidup manusia untuk seluruh umat manusia. Dan beliau lahir di kota Mekah tahun 571 Masehi dan dijuluki Al-Amin yang artinya orang yang terpercaya. Baik, sampai sini sudah paham? Oke, ada Quran surah Al-Imran ayat 164. Ada yang bisa bantu bacakan? Satu orang? Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk artinya yang perempuan silakan bacakan. Silakan Alia. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dan menyuruh mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sungguhnya mereka sebelum ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, terima kasih. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah di mana pada saat sebelum kedatangan Rasulullah SAW di muka bumi, sungguh manusia itu dalam kesesatan dan kekeliruan yang nyata baik dalam akidah maupun akhlak mereka. Kemudian turun Rasulullah untuk meluruskan hal tersebut. Oke. Lalu ada mengapa kita harus meneladani Nabi? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah teladan terbaik serta memiliki akhlak yang sangat mulia dan cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia, dan kita dimintakan untuk meneladani beliau. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sifat utama Nabi Muhammad SAW ada sifat sidik yang artinya jujur. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan kejujurannya. Kemudian ada sifat amanah dan dapat dipercaya. Ada suatu kisah ketika Rasulullah adalah seorang pedagang pada saat itu. Beliau saking terpercayanya beliau banyak diamanahi suatu amanah, dan beliau itu orangnya dapat dipercaya, dapat diamanahkan suatu hal apapun itu kepada Nabi. Kemudian ada sifat tablik yang artinya menyampaikan kebenaran. Yang keempat adalah fatona, cerdas dan bijaksana. Jadi Nabi Muhammad SAW ini terkenal dengan kebijaksanaannya, dengan kecerdasannya. Oke. Contoh sifat sidik. Ada yang bisa bantu bacakan? Saya. Ya, silakan. Contoh sifat sidik Nabi menurut berkata jujur. Yang pertama itu tidak berbohong kepada orang tua, dan yang kedua mengakui kesalahan jika berbuat salah. Oke, terima kasih. Jadi contoh sifat sidik yang sudah dibacakan oleh Heril tadi adalah tidak berbohong kepada orang tua. Adalah kita tidak boleh berbohong kepada orang tua. Kita harus mengatakan sejujurnya. Kemudian kita harus mengakui kesalahan jika berbuat salah. Ini adalah contoh dari penerapan sifat sidik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Ada contoh sifat amanah. Silakan yang bisa bantu bacakan. Saya. Oke, silakan bisa. Nah, yang pertama menjaga titipan teman. Yang kedua menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Baik. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Yang ketiga
mengajak teman berbuat baik, tidak diam saat melihat kemungkaran, yang artinya ketika kita melihat suatu kemungkaran atau suatu hal yang tidak adil di depan umum, kita harus jangan tinggal diam saja seperti itu. Sampai sini sudah paham? Contoh sifat fatona. Silakan saudari Rinding baca di depan. Silakan dibacakan dan dijelaskan. Contoh sifat pertama yaitu menyelesaikan masalah dengan tenang. Nah, ketika kita diberikan masalah, Oke, silakan. ketika kita mengalami masalah, kita perlu tenang dan tidak memberontak. Kemudian rajin belajar dan belajar. Oke. Tepuk tangan untuk saudari Rinding. Oke, jadi di sini adalah ada kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu kisah Nabi itu pernah disakiti di Thaif, tapi beliau tidak membalas, malah beliau mendoakan orang tersebut yang menyakitinya. Jadi ada suatu peristiwa di Thaif bahwasanya Nabi ini pernah disakiti, mungkin pernah dilempari batu atau seperti apa, tetapi beliau tidak membalas hal tersebut, malah beliau hanya mendoakan orang tersebut saja dan tidak membalasnya. Jadi pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah pemaaf dan sabar adalah sifat yang mulia. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi tugas kelompok. Silakan dilihat di grupnya. Ibu akan bagikan. Kalau mengikuti dari sini sampai sampai 3 aja. 2, 1, 2, 3, 3. Satu, dua, Oke, jadi kita bagi ke kelompok saja ya, karena jumlah kalian sedikit. Silakan dilihat di grup. Saya beri waktu 8 menit. Silakan kerjakan. Sudah.
Sudah siap presentasinya? Oke, silakan saya tulis ya kelompoknya. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Oke, silakan dipercepat tempatnya. Akan agak keraskan ya soalnya supaya teman-temannya sih. Amanah yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh seseorang. Contohnya adalah dalam keluarga itu menjalankan tugas rumah yang diberikan orang tua dengan penuh tanggung jawab. Kalau di sekolah mengerjakan tugas sendiri dan menjaga barang di sekolah. Dan yang terakhir ini yang masyarakat tidak menyebarkan dari tangkawak perangan. Oke, yang terakhir itu adalah slogan yang harus ada di tiap-tiap kelompok. Silakan disiapkan slogannya. Tiga. Jadilah pribadi yang amanah, karena kepercayaan adalah harta yang berharga. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Dia jelaskan dengan strategi dan juga contohnya keluarga sekolah. Adapun penelitian yang berbohong dari data jujur dalam masing-masing. Orang yang berpendidik akan tetap menganggap bohong memperbaikan fakta penelitian yang ditujukan ini merupakan fondasi utama yang diberikan dalam menjalani Di lingkungan keluarga untuk mengatakan keadaannya terhadap orang tua, mengakui kesalahan ketika melakukan keluyuran. Yang pertama tidak mengetik saat ujian, yang kedua menyediakan tugas yang mirip, yang ketiga menjual barang hemat yang diinginkan. Slogannya apa? Kelompok 1. Ini slogan ya? Ya, terus kamu Oke, kelompok 3 silakan maju. Lepas dulu pelajarannya deh. Pengertian tablik. Tablik adalah sebuah menyampaikan kebenaran, amanah atau pesan dengan jujur, jelas dan penuh tanggung jawab. Contoh, Contoh, di keluarga menginginkan anggota keluarga untuk sholat tepat waktu. Di sekolah menyampaikan informasi dan guru kepada teman-teman muridnya. Di masyarakat itu mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan. slogannya Ya, slogannya apa silakan. slogan? Kita bisa, kamu bisa. Harus kompak, ayo. Oke, 1, 2, 3. Jadilah pribadi. Oke, sampaikan kebenaran sampaikan kebenaran dengan jujur, santun, dan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih.
Baik, untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah ayo kita teladani Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki sifat jujur, amanah, sabar,